Berbicara tentang rahmatullah, maka tema kajian kita pada subuh pagi ini adalah umat yang dirahmati. Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan ummatun marhumatun, umat yang dikasihi dan umat yang disayangi. Dikasihi dengan rahmat yang sangat luas dan disayangi dengan rahmat yang tetap. Jadi ada wasi'ur rahmah, rahmat yang sangat luas sekali. Itu adalah kasih Allah SWT. Yang kedua ada rahmat yang tetap, daimur rahmah, itu sayang Allah SWT. Tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Nah, umat yang dirahmati dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang tidak akan disiksa, tidak akan diazab di akhirat. Dan ini ditegaskan oleh beliau dalam hadisnya, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang dirahmati, umat yang dikasihi, umat yang disayangi oleh Allah SWT. Kenapa? Laisa azabuha fil akhirah. Tidak ada azab buat umatku di akhirat. Jadi berbahagialah kalau kita diakui sebagai umatnya. Sebab nanti di akhirat kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kata beliau, azabuha fid dunya. Tapi di dunia ada azabnya, ada siksanya. Di akhirat tidak akan disiksa, di dunia ada siksanya. Walaupun umat Nabi Muhammad SAW, walaupun disebut sebagai ummatun marhumatun. Apa bentuk siksaannya? Apa bentuk azabnya? Yang pertama, alfitan. Jadi umatku akan ditimpa, akan mengalami, akan merasakan berbagai macam fitnah. Jadi fitnah itu dituduh yang tidak benar, dituduh radikal, dituduh teroris, dituduh intolerans, apalagi itu banyak itu. Kemudian fitnah juga artinya adalah siksaan, disiksa di dunia. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW berbicara tentang fitnah, jadi likulli ummatin fitnatun. Tiap umat itu ada fitnahnya. Jadi bukan umat Nabi Muhammad SAW, umat-umat yang sebelum juga ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati, sedangkan fitnah umatku al-malu, berkaitan dengan harta. Jadi kalau yayasan yang bukan Islam didirikan oleh mereka karena kebanyakan duit, jadi mereka karena banyak duit maka kemudian bikin yayasan. Kalau umat Islam bikin yayasan apa? Butuh duit. Itu fitnah harta. Sampai untuk bikin masjid saja
kalau kita lewat jalan sepanjang Purwakarta ya, kiri kanan untuk bangun masjid pakai apa? Pakai apa? Buat nangkap ikan tuh. Ya. Ada nggak umat lain seperti itu? Nggak ada itu. Kaitannya dengan harta. Ya. Itu Masjid Al-Husna. Ya. Itu peletakan batu pertamanya tuh zaman Wakil Presiden Hamzah Hasya. Presidennya Megawati waktu itu. Sampai sekarang sudah selesai belum? Belum itu, belum selesai. Berapa tahun tuh? Belum selesai. Saya pernah tuh diundang oleh Kemenag atas nama Kepala Sekolah, Kepala Madrasah Sanawiyah Pesantren Persis 12 Koja untuk sosialisasi bantuan dari pemerintah. Itu guru madrasah, guru pesantren, kepala madrasah, kepala pesantren. Tapi tempatnya di gereja, ya. Bayangkan, ya. Umat Islam rapat di gereja. Tapi gerejanya itu sama seperti bioskop itu. Jadi nyaman banget itu, ya. Adem sejuk. Kursinya ada 1000 kursi. Jadi kayak di bioskop aja. Ya. Jadi kalau mereka mengikuti kebaktian itu seperti berada di bioskop itu. Ya. 1000 kursi itu. Ya. Pada waktu itu ada sambutan dari mereka. Ternyata 1000 kursi itu nggak cukup. Ya. Berencana akan bikin perluasan gereja, bukan 1000 kursi, 10.000 kursi. Ini kalau dipasang kursi berapa nih? Ya, 100 kursi ada ya. 1000 kursi kurang itu. Bikin 10.000 kursi dalam waktu singkat. Itu terwujud itu 10.000 kursi. Itu Masjid Al-Husna kalau dipasang kursi berapa kursi itu? Ya, sampai sekarang belum selesai. Itu fitnah harta. Ya. Dan banyak tuh kiai-kiai, ulama-ulama ya, yang tidak komitmen dan konsisten dalam Islam. Gara-gara apa tuh? Gara-gara harta. Ya. Bahkan saya punya jamaah itu. Ngajinya tuh tahun 1995. Tahun 2000-an sebelum Covid itu majelis taklimnya berhenti. Kenapa? Pertama, jamaahnya semuanya pensiun. Yang kedua, nggak ada dana untuk pengajian. Jadi bubar itu, nggak ada dana itu. Ya. Jadi sudah pensiun semua. Gitu. Itu masalah apa? Masalah harta. Ya. Masalah harta. Ya. Di samping fitnah-fitnah yang lainnya tadi, dituduh ya, melakukan makar ya, dan kemudian disiksa. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya azab yang kedua ya, yang akan dialami oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW sebagai umatul marhumatun adalah az-zalazil, berbagai macam guncangan ya, baik guncangan jiwa ya, maupun guncangan fisik seperti yang dialami oleh saudara kita ya, di Cianjur dengan 5,6 skala Richter. Dampaknya luar biasa ya. Itu berapa menit Pak? Sampai 1 menit ya? Ya, kurang 1 menit itu ya. Diguncang bumi 5,6 skala Richter ya.
di Palu, di Sigi 6, sekian skala Richter. Bukan hanya gempa bumi, tapi juga tsunami. Ya, tsunami itu. Di Aceh itu 9, sekian skala Richter. Sama, bukan hanya gempa bumi, tapi tsunami. Ratusan ribu itu yang mati. Ratusan ribu yang mati. Itu contoh dari az-zalazil. Contoh kecil itu. Contoh kecil. Kalau kata EBTAD itu cambuk kecil. Ya. Agar dijadikan peringatan. Agar dijadikan sebagai pelajaran. Agar takut kepada Allah. Takut kepada keagungan Allah, kebesaran Allah, laknat Allah, murka Allah, azab Allah, neraka Allah. Sebab kalau gempa bumi yang sebenarnya nggak bisa diukur dengan skala Richter itu. Gempa bumi yang sebenarnya tidak hanya merubuhkan bangunan, tidak, tapi semua gunung yang ada di bumi ini, yang 2/3-nya tertancap ke dalam bumi, itu tercabut, kemudian terbang seperti kapas. Kira-kira bisa nggak dibayangkan bagaimana ngerinya kalau orang menyaksikan gempa bumi yang bisa mencabut semua gunung, terbang, ya, seperti kapas yang ditiup. Ya. Kemarin saja ada kisah seorang ibu di Cianjur. Dia menyaksikan 2 anaknya, adik kakak, di depan matanya tertimpuk reruntuhan, tinggal kepalanya doang. Ya, nggak bisa apa-apa. Tapi kemudian tidak berhenti sampai di sana. Tertimpuk reruntuhan, pas kena kepalanya tuh. Ya. Dia menyaksikan bagaimana tuh, ya, orang yang mengalami, ya, peristiwa seperti itu. Jangankan mengalaminya, menyaksikannya saja. Bayangkan ini anak, ya. Tapi ketika gempa yang tidak bisa diukur dengan skala Richter, ya, boro-boro ibu menyaksikan anaknya, nggak peduli, ditinggalkan, lari gitu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang itu lari dari saudaranya, ya. Lari dari anaknya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari istrinya. Enggak ada kesempatan untuk, ya, mau menolong, ya. Apalagi menyaksikan bagaimana dahsyatnya, ya, gempa bumi waktu itu. Ya. Karena gempa bumi waktu itu, ya, itu bukan karena patahan, ya, lempengan, ya, tanah yang ada di dalam bumi, bukan karena letusan gunung Merapi, tapi karena tiupan sangkakala malaikat Israfil. Cuma 1 kali ditiup. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah, cuma 1 kali. Wa khumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Tapi kemudian dengan tiupan itu bumi diangkat, gunung dicabut, kemudian dibenturkan 1 kali benturan. Itulah hari kiamat yang sebenarnya. Bahkan tidak berhenti sampai di sana. Ya. Wan syaqqatis sama fahiya yauma idzin wahiya. Langit pecah belah, ya. Kemudian rapuh, lemah dan ambruk. Itu 1 kali tiupan itu. 1 kali tiupan. Ya, jadi gempa bumi, tsunami, banjir bandang dan lain sebagainya, itu sejatinya Allah hendak kasih contoh kecil dari azab Allah yang disebut al-azabul adna. Ya. Kalau masih sombong dengan peristiwa itu, tidak mau mengambil pelajaran, tidak takut kepada Allah, nanti ada azab susulan
yang disebut al-adzabul akbar, azab yang sangat besar sekali. Di dunia namanya kiamat, di akhirat namanya neraka. Sehebat apapun ujian yang Allah timpakan di dunia, manusia masih ada yang sabar, manusia masih ada yang selamat, ya, masih ada yang luput gitu. Tetapi dengan azab yang bernama kiamat, hancurnya alam semesta dan azab neraka, fama asbarahu minan nar, tidak ada yang bisa sabar, ya, tidak ada yang bisa sabar. Waktu di Palu atau di Aceh, jadi ada tukang bangunan, kemudian tertimpa reruntuhan, kakinya terjepit, nggak bisa apa-apa. Tapi karena takut oleh gempa susulan, takut bangunan itu ambruk, ya, kebetulan di sampingnya ada gergaji, digergaji itu kakinya, digergaji sendiri, ya. Saking takutnya, ya. Jadi rasa sakit ketika kaki digergaji, ya, dikalahkan oleh rasa takut waktu itu. Kakinya sendiri itu digergaji. Ya, itu di TV saya nonton waktu itu. Cuma lupa apa di Aceh atau di Sigi waktu itu. Ya. Kemudian azab di dunia yang Allah timpakan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang bernama ummatun marhumatun adalah wal qatlu, pembunuhan, ya. Namanya genosida, ya. Ada umat yang benci dengan umat Islam, alergi dengan Islam, ya. Bagaimana supaya Islam dan umat Islam tidak eksis, ya. Bukan hanya dikurangi, dihabisin itu, dibunuh. Dan ini kita lihat dalam Al-Quran itu, ya. Ada yang disebut surat Al-Buruj, ya. Surat Al-Buruj itu semua orang yang beriman tuh dimasukkan ke dalam lubang besar itu, ya. Yang ada dipenuhi dengan kayu bakar, dinyalakan, dimasukkan, dilemparkan, ya. Saya nggak tahu tuh, ada dapat kiriman video, ya, dari teman itu. Lagi sholat itu dilemparin granat, ya. Lagi sholat dilemparin granat. Kemudian dengan tangan terikat, ya, didorong, kemudian dimasukkan ke lubang, kemudian ditembak, ya. Ya. Begitulah, ya. Kalau orang yang benci Islam, ya, alergi dengan Islam, takut dengan Islam, ya, kemudian berkuasa, ya, dimanapun itu, ya, umat Islam itu akan mengalami yang namanya azab Allah yang bernama al-qatl, ya. Jadi kalau di Cianjur ada umat Islam yang meninggal, umat Islam yang terluka karena gempa, 15 abad yang telah lalu Rasul ngasih tahu, ya, bahwa umat Islam itu tidak disiksanya bukan di dunia tapi di akhirat, ya. Sebab umat Islam itu ada, ya, yang komitmen dengan Islam, konsisten dengan Islam, istiqomah dalam Islam, nah itu selamat dunia akhirat. Ada yang disebut al-qasituna, ya, umat Islam yang menyimpang dari Islam, bukan hanya diazab di dunia, di akhirat juga diazab. Ya, wa amal qasituna fakanu min jahannam atauba, baca surat Jin itu. Jadi orang ngaku Islam tapi gaya hidupnya jahiliyah, itu akan menjadikan kayu bakar api neraka jahanam, ya. Jadi orang kafir yang dibakarnya, ya, orang Islam yang menyimpang dari Islam dijadikan kayu bakarnya. Enakan mana ya? Enakan mana, Pak? Enakan yang dibakar, enakan yang dijadikan kayu bakar. Iya. Kalau yang dijadikan kayu bakar kan di bawah, ya, sedangkan yang dibakar di atas, ya. Enakan jadi arang, enakan jadi sate, ya, ya. Arang dibakar, sate juga dibakar. Cuman kalau arang di bawah sate di atasnya, nggak tahu tuh enakan mana, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya.
Itu makna daripada ummatun marhumatun. Hadisnya sahih. Riwayat Abu Daud dan Hakim dan Abu Musa al-Asy'ari. Tapi kata Imam Az-Zahabi, ini bukan sabda Rasul, sabda Nabi Muhammad SAW, tapi perkataan sahabat yang mulia yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya. Tapi sahabat itu khairul qurun, generasi yang terbaik. Ya, omongannya tuh nggak bohong, omongannya nggak dosa. Bahkan sahabat itu dalam surat At-Taubah ayat 100 termasuk radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka, akan ditempatkan di surga yang terbaik, surga yang tertinggi. Apa itu? Surga Adam. Demikian pula orang yang mengikuti para sahabat, dia akan mendapatkan ridho Allah, ya, kemudian ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian umat yang dirahmati dan umat dari umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang tebusan azab nerakanya adalah orang-orang musyrik. Ya. Jadi kenapa umat Nabi Muhammad SAW itu disebut umatul marhumatun? Kenapa tidak diazab di akhirat? Sebab ditebus, dan yang dijadikan tebusannya adalah orang yang melakukan kesyirikan, ya. Baik dari non-muslim ataupun orang Islam. Coba orang Islam yang melakukan kesyirikan dengan yang tidak melakukan kesyirikan, banyak mana? Banyak mana? Islam, ya, tapi menyembah kuburan, ya, mengkeramatkan kuburan. Itu banyak atau sedikit? Ya, saking banyaknya, ya, makam Mbah Priok aja ada berapa tuh? Ada 2, ya. Kalau di film ada naga bonar jadi 2. Ternyata Mbah Priok juga ada 2. Ada Mbah Priok di mana kan? Di sana ya. Di dulu namanya Dogo, ya. Ada juga di Budi Dharma, ada 2 tuh. Coba yang benar yang mana tuh Mbah Priok itu? Ya. Kemudian kalau ada masjid di dalamnya tidak ada kuburannya, ya, itu kotak amalnya itu nggak pernah penuh, ya. Mbak Isa Jaki itu pernah penuh nggak tuh? Ya, ya, kalau nggak penuh nggak usah bikin 2, 1 aja, nggak pernah penuh itu. Ya. Tapi kalau masjid yang ada kuburannya, kotak amalnya tidak seperti itu, terbuat dari karung itu. Jadi di dalam masjid itu banyak karung yang penuh dengan duit. Gitu. Ya. Kenapa? Karena dimotivasi oleh setan untuk menginfakkannya bukan di jalan Allah, di jalan tauhid itu. Semangatnya luar biasa. Ya. Saya dulu suka diajak oleh tetangga, ya. Dia pemandu ziarah kubur itu. Ya. Salah satu, ya, tempat ziarahnya itu dekat Saguling itu, ya, Cikundul itu. Jadi makamnya itu bukan makam ulama, bukan makam kiai, ya, bukan makam ustaz, makam Mbah Dalem. Mbah Dalem apa sih? Itu tangganya banyak banget itu, tangganya banyak. Ya. Kiri kanan tuh pengemis, kiri pengemis, kanan pengemis tiap tangga itu. Ya. Jadi orang-orang yang kesana tuh bawa duit banyak itu. Itu ada, ya, itu tadi pemandunya itu dia bawa duit logam 1 kaleng kongguan itu. Bagi-bagi itu, bagi-bagi. Ya. Gitu. Jadi pengemis di tempat itu juga makmur, ya, makmur. Ya. Ya. Coba di sini ada pengemis 10 habis Jumat, ya. Berapa banyak yang dikasih? Ya. Di sana dikasih semua. Yang datang itu bukan puluhan, ratusan itu semua masih duit itu. Ya. Ya. Jadi nanti umat Nabi Muhammad SAW itu, ya, tidak diazab di neraka. Kenapa? Ditebus oleh orang yang melakukan kesyirikan. Ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Inna hadhil ummah marhumatun. Sesungguhnya umatku ini, ya, umat Islam adalah umat yang dirahmati.
adzabuha bi'aidiha. Ya. Jadi azabnya itu sudah ada di depannya. Ya. Jadi neraka itu sudah ada di depan dia. Ya. Tapi kemudian fa idza kana yaumal qiyamah dufi'a ila kulli rajulin minal muslimin rajulun minal musyrikin. Ya. Setiap orang dari umat Islam itu akan dihadirkan ya, seorang dari orang musyrik. Ya. Jadi di hari kiamat itu ada orang Islam, ada orang musyrik. Maka kemudian fayuqalu, dikatakan kepada orang Islam itu, hadza fida'uka minan. Ini orang ini adalah tebusan buat kamu dari neraka. Jadi yang dicemplungin ke neraka itu orang musyrik sebagai tebusan daripada orang Islam. Sekali lagi berbahagia bagi orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu hadisnya riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian umat yang dirahmati adalah umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terakhir dan umat yang terbaik. Jadi walaupun datangnya terakhir, tapi kualitasnya terbaik, ekonominya terbaik, ya. Kemudian kekuasaannya, keamanannya terbaik. Demikian pula kehidupan sosialnya terbaik. Ya. Sekarang lagi viral itu FIFA 2022 ya di Qatar ya. Itu hampir tiap hari orang masuk Islam menyaksikan bagaimana ketika syariat Islam ditegakkan di suatu tempat. Ya. Itu di Qatar, itu luar biasa ya. Jadi jangankan orang kaya, ya. Orang miskin saja di Qatar itu sejahtera, ya. Karena ada tempat menyediakan makanan yang mewah dan lezat sama dengan makanan orang kaya. Ya. Itu khusus untuk orang miskin. Ya. Jadi kalau di Indonesia cuma nonton doang ya, lihat orang kaya makan, satu menunya 1 juta. Ya. Di meja makan itu satu menu 1 juta. Kenapa? Karena ditaburi emas, padahal emasnya nggak dimakan ya. Gitu. Cuma lihat aja ya. Tapi di Qatar enggak. Semua makanan yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya di tempat itu disediakan. Tapi ternyata tempat itu enggak penuh. Tempat itu ya, tidak antri, tidak rebutan. Ya. Coba kalau ada di Indonesia gimana tuh? Rebutan ya? Saya pernah tuh mau ngisi ceramah Ramadan. Ya. Kemudian pas di daerah Cipecang berapa gitu. Kan ada Masjid Haji Rawi ya. Itu kan disediakan makan. Jumat itu makan ya, prasmanan. Demikian juga pas ya buka saum. Ya. Karena saya ingin ya sholat berjamaah di sana ya. Karena kalau diteruskan gak keburu ya. Jadi pas masuk sudah ada ya, apa tuh? 1 gelas aqua ditambah 3 butir kurma. Udah pas adzan dimakan. Ya. Tapi kemudian sebelum salam itu anak-anak banyak. Pada larian tuh anak-anak pada lari itu sebelum salam itu. Ya. Pada lari itu. Ada apa ini? Pada belum salam. Di sini ada nggak anak-anak kalau belum salam lari? Lari. Jadi pas sholat dia bercanda, tapi sebelum salam sudah lari dulu kan? Itu rata-rata ya. Rata-rata di masjid seperti itu ya. Ya, gitu. Harusnya di masjid itu ada yang tidak sholat. Jadi masjid kalau ada anak seperti itu menugaskan 1 orang aja ya, untuk tidak ikut sholat berjamaah, menertibkan anak-anak seperti itu ya. Karena ada waktu sholat itu tonjok-tonjokan dan sebagainya tuh. Sampai ada anak yang sama temannya dipukul, punggungnya tuh kenceng banget, gitu kan. Kan mengganggu juga kan. Ya. Di zaman Rasul ada Umar bin Khattab itu ditugaskan untuk merapikan dan meluruskan sahab. Nah, di Masjidil Haram juga ada ya.
ada laskar yang tidak sholat. Ya, khawatir lagi sholat, ya, seperti di Bekasi di mana tuh? Ya, imam itu langsung digebukin apa ya? Jadi dia langsung ke depan mukul imam. Ya, gitu. Di zaman Umar juga begitu kan? Umar lagi sholat ditikam itu perutnya, sampai kemudian meninggal dunia. Ya. Ya. Jadi pas begitu selesai zikir, salat rawatib pada maghrib, ternyata habis itu, nggak kebagian, nggak kebagian. Ya. Di indoor tenis itu di Senayan, ya, saya diundang oleh Kapolsek ini ya, Kapolsek Koja ya, untuk buka bersama di sana ya, bersama SBY atau siapa lupa lagi itu di sana di indoor tenis. Ya. Kemudian pas adzan maghrib dibagikan tadi kurma sama aqua. Tapi kemudian di atas di balkon itu sudah ramai orang membagikan nasi itu nasi. Tapi kemudian panitia mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu yang di bawah, insya Allah kebagian semua, gitu kan. Jangan takut, insya Allah kebagian semua. Jadi alhamdulillah tuh setelah sholat maghrib nggak kebagian yang di bawah. Ternyata yang di atas itu, ya, pas saya pulang ada yang bawa mobil bak itu. Jadi nasi itu dinaikin ke mobil. Ada yang bawa 2 tenteng gitu. Itu di Indonesia seperti itu. Ya. Kalau di Qatar enggak. Padahal itu tempatnya mewah, makanannya mewah. Menunjukkan bukan hanya subur tapi makmur. Kenapa? Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqaina ma'an ghadaqa. Dan kalau mereka itu istiqomah dalam Islam di jalan Allah, pasti kami akan siram mereka dengan air yang sangat banyak. Ini luar biasa. Air itu lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Bayangkan kalau tidak ada air gimana tuh? Disebutkan air itu. Jadi kalau umat Islam di mana saja berada, istiqomah dalam Islam, dalam jalan Allah, pasti kami kasih minum mereka dengan ma'an ghadaqa, air yang berlimpah. Ya. Itu. Sampai sekarang itu air kemasan baik dalam botol, dalam galon, itu dalam gelas yang berasal dari Gunung Salak misalnya itu nggak habis-habis ya, nggak habis-habis itu. Ya. Cuman sekarang yang jualannya bukan orang Islam karena dibeli oleh Danone ya. Kalau dulu Pak Haji itu yang punya mata air di sana. Ya. Nah, ini kekuatan apa? Kekuatan ekonomi umat Islam sudah kalah. Sekarang sudah mau masuk kekuatan apa? Kekuatan politik itu. Ya. DPR, MPR sudah dikuasai oleh mereka-mereka yang sebagian besar tidak suka dengan Islam dan umat Islam. Ya. Maka kemudian yang selanjutnya, umat yang dirahmati adalah umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terakhir dan kemudian umat yang terbaik. Ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Ya. Bahwa orang yang beriman tapi punya kekuatan. Tadi kekuatan ekonomi dan sebagainya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman tapi lemah, tidak punya kekuatan. Ya. Makanya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Nukammilu yaumal qiyamati sab'ina ummah nahnu akhiruhum wa khairuha." Nahnu khairuha apa? Akhiruha wa khairuha. Ya. Jadi nanti di hari kiamat itu ya, manusia itu ada 70 umat. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya jumlahnya itu 70 umat. Dan kemudian umat Nabi Muhammad itu sebagai penyempurna dari umat yang 70 itu. Memang datangnya terakhir. Kenapa dia sebagai penyempurna? Karena khairuha, sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Selalu berdakwah, mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar, berjihad fi sabilillah. Itu khairu ummah, ya. Kemudian yang selanjutnya, umat yang dirahmati adalah umat yang beriman, yang aman dari azab dunia. Ya. Ya. Jadi tadi memang benar
secara umum umat yang dirahmati itu tidak disiksa di dunia, tapi disiksa di akhirat. Tapi secara khusus kita jangan sampai menjadi umatun marhumatun yang disiksa di dunia. Bagaimana supaya aman, tidak kena fitnah, tidak kena guncangan, tidak kemudian kena pembantaian atau dibunuh. Ini ada kuncinya. Kuncinya iman itu. Iman. Orang yang beriman itu akan dievakuasi oleh Allah dari tempat yang rentan bencana. Ya. Jadi sebelum bencana terjadi, maka orang itu oleh Allah digerakkan untuk keluar dari tempat itu sehingga dia aman dari bencana. Itu ada ketika Allah berbicara tentang kisah Nabi Lut dan umatnya. Fa akhrajna, ya, maka kami keluarkan man kana fiha, orang yang ada di tempat itu, ya, yang akan ditimpakan bencana di tempat itu, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, ya. Jadi oleh Allah Nabi Lut diperintahkan waktu subuh bencana akan ditimpakan, maka umatmu yang beriman keluar dari tempat itu, bawa oleh kamu. Dan begitu pas waktu subuh, umat Nabi Lut yang beriman sudah keluar dari tempat itu. Itu 2 kota, Sodom dan Gomora, dihujani batu yang ada tandanya, ya, yang ada tandanya. Setelah, ya, dihujani batu, kota itu diangkat oleh malaikat, kemudian dibalikan tanah yang di bawah menjadi tanah yang di atas. Bagaimana dahsyatnya azab pada waktu itu. Tapi sebelum itu terjadi, orang yang beriman dikeluarkan oleh Allah dari tempat itu, Sodom dan Gomora, ya. Itu di kita juga ada namanya Kampung Legetan. Satu dusun itu satu kampung, ya. Satu desa itu satu kampung, ya. Itu namanya dusun, dukuh, ya, satu dukuh itu, ya. Itu ada gunung Pangembun-Ngembun, ya. Jadi di sana itu marak dengan LGBT tempat itu, ya. Penyuka sesama jenis itu. Jadi malam hari ketika orang sedang enak tidur, itu gunung Pangembun itu, gunung apa saya lupa, di daerah Banjarnegara, ya. Itu diangkat oleh malaikat, separuh gunung diangkat oleh malaikat, ditimpukan kepada orang yang sedang enak tidur. Satu dukuh tuh, ya, dikubur hidup-hidup, ya, di bawah gunung itu. Coba berapa RW itu bisa ngangkat gunung? Itu dalam satu malam diangkat itu, ya. Itu tiap hari itu, ya, ya, dikeruk itu, gunung batu, gunung tanah, gunung kapur, sampai sekarang nggak habis-habis itu, ya. Ini mah diangkat langsung. Orang yang melakukan LGBT itu ditimpuk oleh malaikat. Selesai itu satu malam selesai, ya, ya. Jadi serahkan aja kepada Allah, ya. Allah itu lebih dahsyat siksanya, ya, ya. Jadi kalau di zaman Nabi Lut 2 kota, sedangkan di Indonesia lebih dahsyat, satu dukuh setengah gunung itu, ya, dilongsorkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam itu, ya. Tapi ada yang menarik tadi, orang yang beriman sebelum azab itu ditimpakan sudah tidak di tempat itu, ya. Yang kedua, umat yang dirahmati adalah, ya, dari umat Nabi Muhammad adalah umat Islam. Umat Islam itu. Jadi kalau mau aman dan selamat dari azab Allah, tapi juga mendapatkan rahmat Allah, jaga iman, jaga Islam. Makanya pesan yang selalu disampaikan Rasul setiap membuka khutbahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi jaga iman, jaga Islam, ya, bentengi, jembatani dengan ketakwaan. Insya Allah aman dan selamat dari azab Allah di dunia, di samping juga di akhirat. Ini masih berkisah tentang, ya, Nabi Lut dan kaumnya.
Apa kata Allah SWT? Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Semua rumah di Sodom dan Gomora itu ditenggelamkan oleh Allah SWT. Ya, setelah penghuninya dihujani batu, kemudian rumah dan kekayaannya itu ditenggelamkan, ya, ke dalam bumi yang paling dalam, yang sampai sekarang belum ditemukan itu di mana dikuburnya itu. Ya. Coba yang di mana tadi Banjarnegara digali, itu di bawahnya banyak tuh pelaku LGBT itu. Dan ternyata di Cianjur juga ya, itu marak LGBT di sana, LGBT. Ya, itu. Nah, Gunung Galunggung ketika meletus, ya, itu anaknya bukan bapaknya, bukan ibunya. Ya, meletusnya di Tasik, tapi yang parah Garut. Karena ternyata yang diletuskan itu sepanjang. Gunung itu berdiri bungalow, villa-villa tempat maksiat, habis. Saya pernah ke sana tuh, jalan sampai ke puncak. Itu ada 7 air terjun tuh, ya. Itu sepanjang jalan itu, ya, di bawahnya tuh bekas bungalow, ya. Dihabiskan tempat maksiat, ya. Jadi Allah nggak zalim. Kalau manusia tidak zalim. Kalau manusia zalim, baru oleh Allah dihabisin, ya, dengan azabnya. Seperti ini, kami tidak dapati, ya, di tempat Nabi Lut, ya, ditimpakan bencana, ya, ghairu baitin minal muslimin, kecuali satu rumah yang aman dan selamat. Kenapa? Karena rumah itu, ya, adalah rumah orang Islam, ya. Jadi jaga iman, jaga Islam. Insya Allah aman dan selamat dari azab Allah di dunia dan azab Allah di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.